Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yakni hygiene dan sanitasi lingkungan pariwisata. Kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri, Densyadi Ramata Bangun, kemudian saudari Safa Wahyu Ramadana, dan juga saudara Altair Muflif. Pertama-tama mari kita mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat kita dapat berkumpul dan melaksanakan presentasi ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada jajaran rektor, kemudian dekan dan jajarannya, kemudian kepala jurusan Bapak Raden Rustam Hidayat, dan juga dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Insinyur Kumariatus Solihah. Daftar isi dari hasil presentasi kami. Yang pertama ada pengertian hygiene dan sanitasi, kemudian ada tujuan penerapan hygiene dan sanitasi, ketiga ada akibat tidak terjaganya hygiene dan sanitasi, kemudian ada kualitas hygiene dan sanitasi di Indonesia, dan terakhir ada cara peningkatan hygiene dan sanitasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi definisi dari hygiene dan sanitasi sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 mendefinisikan sanitasi sebagai upaya kesehatan dengan cara melindungi dan memelihara kebersihan lingkungan dari subjeknya. Departemen Kesehatan juga mendefinisikan hygiene sebagai upaya kesehatan dengan cara melindungi dan memelihara kebersihan subjeknya. Menurut Widiati tahun 2002, sanitasi sebagai suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup seseorang. Sedangkan, menurut Brownell dalam Richard Sihite didefinisikan sebagai bagaimana cara seseorang memelihara dan melindungi kesehatannya. Berikutnya yaitu tujuan dari penerapan standar hygiene dan sanitasi di lingkungan pariwisata. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi wisatawan serta pengelola tempat wisata. Jika hygiene dan sanitasi sudah dengan baik dijalankan, pastinya akan bersifat positif dalam penambahan kunjungan wisata bagi pengelola wisata. Akibat dari tidak terjaganya hygiene dan sanitasi di lingkungan pariwisata. Akibat dari tidak terjaganya hygiene dan sanitasi di lingkungan wisata adalah munculnya penyakit-penyakit yang merugikan bagi wisatawan dan pengelola tempat wisatawan. Dengan adanya masalah tersebut juga dapat menurunkan reputasi objek wisata karena pengelolaan dan penerapan hygiene dan sanitasinya masih kurang, serta menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi wisatawan yang akan berkunjung ke suatu tempat wisata. Selanjutnya yaitu kualitas hygiene dan sanitasi di pariwisata Indonesia. Hygiene dan sanitasi dalam industri pariwisata masih harus lebih diperhatikan, karena masih banyak beberapa objek wisata dengan banyak pengunjung baik wisatawan mancanegara maupun domestik berdatangan, tetapi aspek kesehatan lingkungan dan makanannya masih belum terjaga dengan baik, sehingga kebanyakan tempat wisata berpengaruh besar terhadap muncul dan menyebarnya berbagai penyakit. Adapun upaya preventif dari segi hygiene dan sanitasi, mulai dari hygiene personal maupun perorangan, fasilitas penyediaan air bersih dan sabun untuk mencuci tangan, penyediaan kamar mandi, tempat sampah, dan sign mark kesehatan lingkungan sebagai edukasi kepada masyarakat setempat. Pariwisata di Indonesia masih dapat dikatakan belum baik dalam aspek hygiene dan sanitasinya, karena meskipun sudah dibentuk SOP, standar operasional prosedur, pun belum sepenuhnya didisiplinkan. Baik, berikutnya yaitu cara meningkatkan atau menjaga kualitas hygiene dan sanitasi. Nah, cara yang pertama yaitu dari pemerintah sendiri mengadakan pengenalan atau edukasi tentang hygiene dan sanitasi lingkungan kepada masyarakat umum dan pengelola tempat wisata, sehingga tidak ada terjadinya ketidakpahaman akan pentingnya hygiene dan sanitasi lingkungan. Lalu berikutnya yaitu penegasan sanksi pada peraturan perundang-undangan bagi para pelanggar undang-undang tentang hygiene dan sanitasi lingkungan kerja. Lalu berikutnya dari
pengelola tempat wisatanya sendiri, yaitu membuat SOP atau standar operasional prosedur dalam menangani aspek hygiene dan sanitasi lingkungan, serta melaksanakan SOP tersebut dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian hasil dari presentasi kami. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya-jawab. Mungkin jika ada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan. Ya, saya izin bertanya ya kepada kelompok kalian. Nama saya Alina Bradiagani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya tentang ruang lingkup sanitasi yang terdapat di sebuah hotel meliputi aspek apa saja. Terima kasih. Terima kasih, Nilam. Kemudian mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya lagi. Dipersilakan. Ya, saya izin bertanya. Nama saya Anissa Aurelia dari kelompok 2. Apakah terdapat klasifikasi khusus terkait sasaran sanitasi pada hotel? Jika iya, tolong berikan penjelasannya dan bagaimana karyawan itu melakukan hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Oke, mungkin itu aja batas pertanyaan untuk kelompok ini. Kemudian mohon diberikan waktu untuk kami mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, baik. Saya Alten Mufih, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nilam. Untuk ruang lingkup dalam sanitasi hotel, yaitu
ditinjau dari klasifikasi sanitasi, terdapat sanitasi lodging dan sanitasi catering. Nah, ruang lingkup pada sanitasi lodging mencakup wilayah luar bangunan atau eksternal hotel, lalu yaitu meliputi halaman, tempat parkir, pertamanan, pembuangan sampah, pembuangan air kotor, dan lain-lain. Dan juga wilayah di dalam hotel, internal hotel, yaitu meliputi sanitasi umum, sanitasi kamar, dan sanitasi ornamen. Lalu sedangkan untuk ruang lingkup pada sanitasi catering, yaitu meliputi kebersihan area dapur dan peralatan makanan, dan bahan-bahannya seperti sayur mayur, buah-buahan, bahan kaleng, dan bahan pembuatan kue. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Zuhro. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Ya, pada hotel terdapat klasifikasi khusus, yaitu sanitasi lodging dan sanitasi catering. Sanitasi lodging adalah pengawasan sanitasi menyangkut urusan housekeeping hotel yang meliputi bangunan dan fasilitasnya. Pada sanitasi lodging, karyawan hotel melakukan sanitasi di wilayah eksternal, yaitu seperti halaman, taman, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, dan pembuangan limbah air, dan juga di wilayah internal, yaitu seperti tempat umum, kamar, toilet, dan juga ornamen hotel. Sedangkan sanitasi catering merupakan pengawasan sanitasi yang berkaitan dengan makanan yang akan diolah dan disajikan dalam sebuah hotel untuk mencegah tersebarnya berbagai penyakit melalui makanan. Pada sanitasi catering, karyawan harus memastikan sayur mayur atau buah-buahan tidak busuk dan juga segar. Bahan makanan kaleng dicek ada kebocoran atau tidaknya, dan bahan pembuatan kue bebas dari serangga dan disimpan dengan sebaik mungkin. Selain itu, untuk meyakinkan tamu hotel, karyawan harus memiliki sertifikat kesehatan yang masih berlaku. Karyawan harus bersih dan mengganti atribut pakaian yang disediakan hotel, dilengkapi penutup kepala, dan juga menyediakan loker khusus untuk menyimpan pakaian serta peralatan dan peralatan dapur menggunakan semacam segel sanitasi kertas. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau ditambahi dari Saudara Nilam maupun Saudara Nisa. Udah cukup jelas. Terima kasih kelompok 9. Dari saya Sama-sama. juga terima kasih ya kelompok 9. Oke, baik. Mungkin sudah selesai dari hasil presentasi kami, juga hasil dari sesi tanya jawab. Kami berterima kasih atas teman-teman yang sudah bisa hadir, dan kami juga meminta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang ditemukan saat presentasi tadi. Demikian teman-teman, terima kasih.